Ya, sementara akibat banjir yang melanda, banyak warga di Aceh yang harus menahan lapar. Ya, salah satunya seorang bocah laki-laki yang harus hidup tanpa makanan selama 7 hari. Banjir yang menerjang Aceh menyisakan duka yang mendalam. Di antaranya banjir yang masih terus menggenang hingga membuat anak-anak setempat kelaparan. Seorang anak di Pidijaya terlihat menyantap makanannya dengan lahap di perkarangan sebuah rumah. Dengan air yang mengalir deras di jalan, bocah laki-laki tersebut hanya dapat terduduk mensyukuri setiap suap dari nasi pertama yang didapatkannya usai 7 hari bertahan tanpa makanan. Video bocah laki-laki ini pun menyentuh hati banyak warganet dan viral di media sosial. Potret mengharukan terlihat di sebuah video pendek yang tersebar di berbagai platform media sosial. Seorang pria yang dijuluki Bang Bram terlihat tengah menyantap kudapan di tengah banjir. Kulkas yang terhanyut, guys. Dia makan. Diketahui Bang Bram telah mengevakuasi warga selama 8 jam tanpa henti hingga kelelahan. Terlihat dirinya mengenakan kaos basah kuyup. Wajahnya terlihat pucat. Bang Bram yang masih berada di tengah banjir setinggi pinggangnya ini menemukan sebuah kulkas yang hanyut. Saat dibuka, Bang Bram menemukan kudapan dan langsung menyantapnya. Melihat aksinya, warga sekitar pun bersorak, mendukung pria yang dijuluki pahlawan bagi warga sekitar tersebut. Tapi ke jalan udah dapat dipijak. Ya, sementara itu sebuah video menegangkan viral di media sosial. Seorang anak di Aceh Tamiang terjebak selama 7 jam di atas sebuah tiang pemanjat. Rekaman menegangkan menunjukkan seorang bocah laki-laki yang terdiam membeku di atas sebuah tiang pemancang. Tangannya gemetar kedinginan, wajahnya pucat, kakinya pun hanya dapat berdiri dengan arus deras di bawahnya. Di tengah cuaca buruk, anak Aceh tersebut harus bertahan selama 7 jam lamanya hingga akhirnya dapat diselamatkan. Dengan bermodalkan sebuah tali dan kekuatan tangannya untuk bergelantungan, anak tersebut pun akhirnya berhasil diselamatkan melalui atap rumah warga. Karena banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera ini memisahkan banyak keluarga, pemirsa. Seperti di Aceh, seorang ayah ini akhirnya dapat berkumpul kembali dengan keluarganya usai menembus hutan selama 4 hari 4 malam. Momen haru menyelimuti pengungsian Kuala Simpang, Aceh saat seorang anak menangis lega usai bertemu sang ayah. Alhamdulillah sudah mengantar keluarga juga. Keluarga yang ketemu di jalan. Tangis itu tak terbendung. Usai selama 4 hari sang ayah menghilang dan tak dapat dihubungi akibat bencana banjir dan tanah longsor di Aceh. Rupanya sang ayah harus berjalan kaki selama 4 hari 4 malam menembus hutan untuk mencari keluarganya yang terpisah. Beruntung sang ayah bertemu petugas penyelamat yang mengendarai mobil di tengah perjalanan. Sang ayah pun harus naik di atas atap mobil untuk berkumpul kembali dengan keluarganya. Bisa bantuan dari Presiden Prabowo Subianto untuk korban banjir bandang di Aceh tiba di Bandara Cut Nyadin, Nagan Raya, Aceh. Bantuan dibawa menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Pesawat Hercules milik TNI AU Alfa 2093 yang membawa bantuan logistik untuk korban banjir bandang Aceh ini tiba di Bandara Cut Nyadin, Nagan Raya, Aceh.
Bantuan dari Presiden Prabowo ini sebelumnya diberangkatkan melalui Bandara Kuala Namu Medan. Selain melalui darat, bantuan ini juga disalurkan melalui udara untuk drop logistik bagi korban banjir. Pemirsa, Desa Garoga di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara luluh lantak dan terisolasi akibat banjir. Ya, sementara itu puluhan warganya dinyatakan hilang. Ya, inilah wajah Desa Garoga yang terletak di tepi jalan lintas Sumatera, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, kini luluh lantak. Rumah-rumah hancur tersapu banjir bandang yang membawa batang-batang kayu dan menghantam permukiman. 27 warganya hingga kini belum ditemukan terseret arus deras saat banjir. Sementara itu, sawah dan kebun yang menjadi ladang mata pencarian bagi ratusan kepala keluarga kini lenyap. Orang yang hilang di Desa Garoga itu berjumlah 30 orang. Nah, yang sudah kita ketemukan itu dimulai dari kita ketemukannya itu 3 orang dan sisanya 27 orang lagi. Nah, berarti hingga saat ini 27 orang lagi masih dinyatakan hilang ya, Masih Pak ya? dinyatakan hilang. Ya, hingga Rabu malam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 810 jiwa meninggal dunia akibat bencana di Sumatera. BNPB mencatat total korban meninggal dunia akibat bencana di Sumatera mencapai 810 orang dan 623 orang hilang. Khusus di Provinsi Aceh, total korban meninggal dunia mencapai 278 orang dan 194 orang hilang. Sementara di Sumatera Utara, korban meninggal tercatat sebanyak 296 orang dan 170 masih dalam pencarian. Sementara di Sumatera Barat, jumlah korban meninggal dunia hingga Rabu malam mencapai 236 orang dan 111 lainnya dilaporkan hilang. Sejumlah desa di Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara masih terisolir usai bencana banjir bandang dan tanah longsor. Alhasil personel TNI harus berjalan kaki sejauh 5 km guna membagikan bantuan sembako kepada warga terdampak bencana. Personel TNI Angkatan Darat dari Satgas Yonif 122 Tombak Sakti harus berjalan kaki sejauh 5 km untuk menembus 3 desa terisolir akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Akses jalan untuk menyalurkan bantuan logistik masih terputus di 3 desa, yakni Desa Naga Timbul, Desa Mompang, dan Desa Mardame. Logistik berupa 196 karung beras, 84 dus mie instan, dan 15 biskuit dan 3 goni pakaian layak pakai dipikul secara manual menuju titik pengungsian. Bantuan disalurkan kepada 120 Mardame di mana seluruh warga sebelumnya belum pernah mendapatkan bantuan sejak bencana melanda. Kondisi jalan yang licin, berlumpur, dan banyak titik longsor membuat prajurit harus ekstra hati-hati dalam membawa bantuan menuju permukiman warga. Distribusi dilakukan dengan prioritas bagi kelompok rentan, termasuk lansia, anak-anak di lokasi pengungsian. Penyaluran bantuan secara manual ini sekaligus menunjukkan kesungguhan TNI Angkatan Darat dalam memastikan setiap warga terdampak bencana mendapatkan dukungan logistik meski harus melalui medan berat dan akses yang sangat terbatas. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Ayus melaporkan.